Pertama, bahwa PDIP sadar tidak akan mendapat kemenangan pemilu tanpa suara umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kalau kita perhatikan, tokoh Islam dalam politik harusnya punya daya dorong kuat. Ini karena beberapa kali kita lihat bahwa nama-nama tokoh Islam selalu menjadi incaran banyak partai, terutama yang nasionalis, untuk menjadikan tokoh tersebut sebagai pasangan dalam pilpres, sebagai upaya untuk kemudian mendongkrak suara mereka. Dan sahabat kalian, isu cawapres baru-baru ini juga kembali mendongkrak nama tokoh Islam Indonesia. Terbaru adalah Imam Masjid Istiqlal yang disebut-sebut tepat jadi cawapres dari capres PDIP, Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri mengaku bahwa cukup lama mengenal Nasaruddin, sang Imam Masjid Istiqlal itu. Ya, ini kan kiai ya, saya kenal dengan beliau cukup lama. Waktu menikahkan anaknya, saya juga datang, bahkan saya datangnya terlambat ditungguin oleh Nasaruddin, kata Ganjar, ditemui di kota Manado Kamis. Sahabat sekalian, wacana ini setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa PDIP sadar tidak akan mendapat kemenangan pemilu tanpa suara umat Islam. Oleh karena itu, PDIP akan selalu berusaha mencari tokoh-tokoh Islam yang memiliki daya tarik suara yang begitu kuat. Pengalaman Jokowi Ma'ruf sepertinya menjadi pelajaran bagi PDIP. Mungkin hal itu yang menjadikan PDIP mewacanakan cawapres dari kalangan tokoh Islam. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa secara strategi politik PDIP jauh lebih sigap. Soal Cagup DKI saja, nama Ahok sudah dikabarkan terbanyak disebut orang dari hasil sebuah lembaga survei. Dalam kata yang lain, PDIP memang jauh lebih terencana, rapi, dan komitmen dengan agenda-agenda politiknya. Kalau kemudian partai sekelas PDIP memiliki sebuah perencanaan yang sangat baik dan itu tidak dimiliki oleh partai-partai Islam, maka sebenarnya disinilah kekalahan secara manajerial yang dialami oleh partai-partai Islam. Di sisi yang lain, masyarakat tentu akan mudah untuk diarahkan oleh partai manapun yang secara langsung lebih siap dengan strategi dan skenario mereka. Nah, sisi yang menjadi celah, sahabat sekalian, adalah komitmen PDIP ketika telah meraih kemenangan itu sendiri. Sayangnya ya, PDIP lupa menjadikan sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapres yang bisa tampil sebagai advisor atau penasihat bagi Jokowi ataupun kabinet di dalam mengembangkan pola, strategi, orientasi, dan prioritas pembangunan di dalam negeri. Oleh karena itu kita melihat bahwa wakil presiden sering tidak tampil dalam isu-isu kebangsaan dan kenegaraan dan sesekali tampil pada isu-isu yang memang menjadi core sang wapres itu sendiri. Padahal sebagai sebuah strategi harusnya PDIP tidak berhenti pada dasar atau target kemenangan tetapi juga melibatkannya. Tetapi mengapa itu tidak diambil? Itu adalah prerogatif PDIP sendiri. Sahabat sekalian, ini memberikan sebuah sinyal atau tanda kepada kita bahwa tokoh-tokoh Islam yang disebut namanya sebagai calon wakil presiden yang tepat bagi Ganjar harus memiliki satu kesadaran dan tekad kuat bahwa mereka juga harus diberi keleluasaan berperan, bersuara, dan mengambil kebijakan serta tindakan. Jangan mau menjadi cawapres yang pada akhirnya hanya menjadi sebuah penarik suara kemenangan, tetapi begitu kemenangan diraih justru tidak mampu berbuat lebih jauh. Nah, sahabat kalian, kita tahu bahwa publik, khususnya umat Islam, juga sudah saatnya melihat bahwa tidak selamanya sosok tokoh dari kalangan Islam yang digadang-gadang itu diniatkan untuk memuluskan aspirasi politik keumatan. Bisa saja itu justru untuk target dan jalan lain. Disinilah kepekaan, kesadaran, ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan menjadi satu hal yang sangat diperlukan untuk melihat realitas politik secara jernih. Dari pengalaman, kita harus menjadi pembelajar sejati agar di dalam memilih dan memutuskan satu tindakan tidak menjadikan
kita menyesal di akhirnya nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.